Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN tahun 2023. Perkenalkan, saya Abdul Malik, guru SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, sekaligus mahasiswa PPG batch 3 di LPTK IAIN Kediri, akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Kamis 12 Januari tahun 2023. Berikut video pembelajaran pada kelas 12 materi pernikahan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Salah satu dari teman kalian di untuk memimpin doa. Monggo. Silakan doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Agus kemana ini Agus ini? Masih dua. Oh iya. Ini kayaknya tadi ketemu saya di jalan izin ke kamar mandi. Nah, yang ini kemana yang ini? Yang satu tadi? Izin Pak. Izin kegiatan OSIS ya? Iya Pak. Tidak apa-apa. Biar dulu. Mungkin masih ada kepentingan menjadi OSIS. Nanti insya Allah dia juga akan kembali ke sini. Nah, oke ya. Sekarang sebelumnya saya minta kalian berdiri dulu, saya mau cek kerapian kalian. Kerapian tidak. Bajunya dirapikan, karena kali ada yang bajunya belum dimasukkan, jadi ya dimasukkan. Ikat pinggangnya kemana Mas? Pakai Pak. Oh, ikat pinggang ini maksudnya Desi keliru Mas ya. Oh, ketinggalan di rumah. Ketinggalan di rumah ya. Besok lagi biasanya dibawa ya. Pakai. Ya, yang rambutnya panjang besok bisa dirapikan, biar tambah rapi. Oke, sudah sekalian sudah rapi kelihatannya ya. Sekarang kita nyanyi dulu lagu kebangsaan. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, gantian. Kemarin sudah, sekarang ganti. Ya, monggo silakan. Pimpin temannya di sini ya. Lainnya ngikuti ya. Kalau nyanyi dinikmati.
apa? Jadi NKRI harga mati. Masuk adalah kita harus mencintai negara kita ini, karena negara kita ini adalah rumah kita. Apabila negara Indonesia ini aman, tentram, damai, maka secara otomatis keluarga kita juga akan damai. Ya. Terus batin kita juga akan damai. Kalau negara kita ini aman, tentram, tentunya sampai mau jalan-jalan kemana saja juga aman. Tapi ketika negara kita ini gaduh atau perang, entah itu perang ringan, belakang ini ada hal yang muncul di masyarakat ya, banyak muncul gangster. Nah, dari mana mereka munculnya? Dari gangster ini. Biasanya gangster itu muncul ketika ada masalah di dalam keluarga. Nah, apabila gangster itu muncul akhirnya seperti itu. Ini repotnya uang, repotnya polisi, ketika pura-pura bawa trumpet, bawa golok, bawa macam-macam, jadi gabung kondangan juga dibawa gitu ya. Maka kita harus waspada terhadap hal-hal kejahatan di luar. Kenapa menjadi seperti itu? Bisa jadi karena tidak diperhatikan di dalam keluarganya atau ada masalah keluarga. Maka berkaitan dengan itu, kita kemarin sudah mempelajari materi berkaitan dengan apa ya? Kemarin kita mempelajari materi apa? Kemarin juga ya. Nah, jadi setiap manusia nanti di dalam keluarga itu akan ada berkaitan dengan masalah mewaris atau waris warisan. Nah, kita harus tahu lah di mana letak bagian kita dan di mana bagian hak orang lain. Ketika kita bisa menghargai hak orang lain, maka insya Allah kita tidak akan sembarangan. Maka jangan ambil hak yang bukan hakmu. Ambil hak yang bagian hakmu saja. Oke. Berkaitan dengan itu, hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan, setelah kita mempelajari materi yang kemarin itu, kita akan mempelajari saat ini materi pernikahan dalam Islam. Jadi kan semuanya pasti akan nikah ya nantinya ya. Artinya semua orang ingin menikah. Tapi kapan menikahnya? Tidak tahu. Jadi kan. Terus jodohnya siapa tahu nggak? Tidak tahu. Jadi kan yang jelas kalau laki-laki jodohnya perempuan. Kalau perempuan jodohnya laki-laki. Manusia jodohnya dengan manusia. Tidak boleh manusia berjodoh dengan jin gitu. Atau manusia berjodoh dengan hewan. Jadi kan nggak boleh. Maka jodoh yang pasti adalah manusia dengan manusia. Dan nikahnya itu pasti hubungannya dengan KUA gitu. Tidak boleh nikah dua alam. Nikah misteri, pasangannya satunya tidak kelihatan. Ini lucu ya. Maka nikah itu perlu ada namanya saksi, ada pasangan itu juga yang dari KUA akan nyata. Nah, berkaitan dengan materi ini kita akan mempelajari materi berkaitan pernikahan. Nah, di dalam KI 1, KI 2, KI 3 tujuan kita mempelajari materi pada siang hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Coba saya lihat dulu ya. Tujuan kita mempelajari materi pernikahan. Ada yang sudah tahu? Apa yang kira-kira tujuan kita mempelajari materi pernikahan? Masih ingat ya? Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 berkaitan dengan apa? Spiritual. KI 2 berkaitan dengan sosial. KI 3 pengetahuan, KI 4 penampilan. Berkaitan dengan KI 1, tujuan kita belajar pada hari ini dapat meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. KI 2 sosial, tujuan kita menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Biar ngerti kita ini, kalau secara sosial nikah itu nggak sembarangan gitu. Nggak asal bilang moro-moro nikah, saya mau nikah dengan aku nggak mau, masa moro-moro langsung nikah, ya tidak bisa. Secara sosial ada aturannya. Nah, kemudian KI 3-nya berkaitan dengan penentuan, dengan harapan sampai dapat menjelaskan dan memahami ketentuan pelaksanaan pernikahan. Kemudian dapat menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan. Yang KI 4-nya berkaitan dengan keterampilan. Saya harap kalian nanti dapat mempelajari berkaitan dengan
menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan. Adanya nikah itu hikmahnya apa? Iya, itu tujuan materi kita pada siang hari ini. Baik, coba kita lihat video dulu ya. Mau nggak nonton video? Nanti kayaknya pengen nonton videonya siapa yang belakangan ini viral pernikahannya siapa? Aisyah dengan siapa? Nikah tadi kan. Kalau yang nikah itu putra raja ibaratnya pasti viral jadi kan. Ya nanti pengen nggak penasaran nggak kalau nikahnya seperti apa? Penasaran, coba kita lihat dulu videonya akad nikahnya ya. Pasti seru kayaknya ya. Coba kita lihat dulu ya. Coba sebelumnya dibuka HP dulu sebelum kita mempelajari. Saya ingin ngecek kalian dengan pretest jadi ya. Dilihat di WA jadi ya. Jadi di WA dulu jadi ya. Pretestnya. Ya kayaknya dilihat. Saya akan share link. Dikerjakan dulu sebisanya. Pretest itu artinya untuk ngetes kalian seberapa jauh sampai ketika sebelum pelajaran dengan setelahnya. Sudah masuk linknya di WA ya? Akan dikerjakan dulu linknya ya. Google Form itu. Hotspot ya, hotspot ya. Oke, sudah ya, sudah selesai semua. Tesnya sudah, alhamdulillah, sudah selesai semua mengerjakan tes. Sekarang coba kita lihat berkaitan dengan video. Tadi ada yang request videonya Mas Kaisang. Iya. Ini ya, kita tonton dulu aja, kayaknya seru banget. Astagfirullahaladzim. Oh iya, lupa ya, kasih dia belum dinyalakan ya. Oh lupa saya. Ayo Mas, mana Mas? Wah lupa ini. Ayo Mas, Mas siapa yang mau biasanya nyalakan? Siapa? Pakai satu aja Mas, jangan naik gini ya. Udah beratnya. Ayo itu. Nanti kalau main meja, main dia. Oke, terima kasih Mas, duduk ya. Kita nonton dulu. Anggap aja kalian sedang sebelahnya Mas Kaisang. Jadi ya, anggap aja sebelahnya. Boleh ditutup dulu pintunya, biar kelihatan ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an anna Muhammadar Rasulullah. Baik, diperhatikan dulu tapi jangan tegang ya. Enjoy saja. Ya Pak. Anggap saja kita sedang di undangannya Pak Joko Widodo. تزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ananda Kaisang Pangarep putra Bapak Haji Joko Widodo. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Kudono, putri Bapak Haji Muhammad Kudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat logam mulia 10, 12, 20, 22 gram dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Kudono binti Muhammad Kudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tu'allikuna biha aqsar wayat min jami'il khayrati fil hayati wa taqdir wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khayr ya Allah laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khayr barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina qulubihim kama alafta bainal ma'i wad din waj'alhuma sabiran kama sabarta innaka ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Kayaknya kalian khusus sekali kalau nonton video seperti ini ya. Sampai kayaknya di tempat undangan saja gitu. Nah, kalau sudah mempelajari materi pernikahan biasanya khusus banget. Tadi di video, tapi rasanya kayak di undangan beneran loh Pak. Gitu ya. Sampai nonton videonya dua sampai ikut amin amin doa. Ikut amin amin saat di tempat aja. Online. Jadi ikut mendoakan juga ya. Iya. Jadi kita juga ikut mendoakan Mas Kaisang. Jadi semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah wal barokah dan keluarganya semoga barokah. Nah, amin. Berkaitan dengan pernikahan ya. Coba kita lihat juga berkaitan dengan materi apa ini pernikahan. Benar ya, jaringannya offline gitu. Oke, karena internetnya trouble, jadi ya, maka kita langsung aja masuk ke materi diskusi kelompok ya. Setidaknya kalian kalau sudah dibahas materi pernikahan, nikah itu ada syarat dan rukunnya. Ada syaratnya nggak kalau nikah? Ada dan rukunnya. Ketika mau nikah harus ngapain? Maka kalian saya minta untuk membahas berkaitan materi ini, silahkan bagi kelompok. Saya akan
akan memberikan beberapa pertanyaan untuk setiap kelompok. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya yang dibentuk kemarin ya. Monggo sekarang bersatu dengan kelompoknya. Monggo. Ayo cari kelompoknya. Langsung ambil posisi ya. Posisi ya. Siapkan satu lembar kertas laporan setiap kelompoknya. làm việc không đi sao? Ya, silahkan seperti kemarin satu kelompok satu laporannya ya. Ada beberapa pertanyaan silahkan dipikirkan dengan kelompok, tapi langkah baiknya kita nonton video sebentar saja. Jadi ya, tanya adalah hukum menikah dalam Islam. Mungkin sambil lihat video nanti boleh ya. Wah, apa ini gambarannya kira-kira ya? Yang kedua, hak dan kewajiban suami istri. Jadi ya. Nanti kalian tentunya akan menjadi calon suami, akan menjadi calon istri juga. Nah, sementara ini masih menjadi calon, belum beneran jadi istri ya. Nah, kemudian nanti saya minta sampai juga mencari gimana hikmahnya pernikahan dalam Islam. Hikmahnya apa ya? Sudah siap gambarannya? Semuanya sudah siap? Sambil kita nonton ya. Mungkin kalau ada yang penting silakan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernikahan. Menurut pandangan Islam, pernikahan atau menikah di bulan Ramadan merupakan suatu jalan yang paling afdal dan paling bermanfaat dalam upaya untuk menjaga kehormatan diri, karena hukum pernikahan dapat memudahkan kita dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk segera mempercepat pernikahan bagi mereka yang telah mampu, baik lahir maupun batin. Dengan pernikahan, gejolak biologis dalam diri manusia dapat tertuntaskan. Selain itu, pernikahan juga dapat mengangkat cita-cita luhur, yaitu untuk menghasilkan keturunan yang nantinya berperan dalam kemakmuran di bumi dan bersama yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena
perkara nikah itu lebih menunjukkan pandangan dan lebih membentengi parji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, di mana dengan menikah akan dapat meninggalkan seseorang dari perbuatan keji dan kotoran, yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Ini berarti bahwa pernikahan merupakan benteng yang kokoh bagi martabat seseorang. Atau kembali menikah apabila keduanya sanggup untuk kembali melaksanakan syariat syariat, begitu dari pasangannya, serta memberi rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batin dan mengingati kepada Allah? Dari penjabaran ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam, tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha agar nantinya dapat terbentuk generasi yang berkualitas, agar syariat Islam dapat ditegakkan dalam suatu rumah tangga. Maka dibutuhkan pasangan-pasangan yang ideal. Dalam ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria ideal dalam mencari pasangan. Di antaranya adalah kafaah. Kafaah merupakan kesamaan maupun kesepadanan derajat suami dan istri dalam suatu pernikahan guna membina rumah tangga yang Islami. Ukuran kafaah menurut ajaran Islam adalah dilihat dari kualitas iman dan takwa serta akhlak yang dimiliki seseorang. Namun saat ini kesepadanan antara pasangan suami istri kebanyakan dinilai dari segi materi, status sosial serta keturunan. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pasangan yang cocok bagi anak-anaknya adalah mereka yang memiliki status sosial, kedudukan maupun keturunan yang sembunyi dari luar. Soleh atau solehah. Untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka sudah seharusnya lah seorang pria mencari wanita yang solehah untuk dijadikan pendamping hidupnya. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita harus mencari pria yang soleh. Sahabat yang beriman, itulah tujuan pernikahan dalam Islam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum menikah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya dari materi berkaitan dengan tujuan daripada pernikahan. Nah, oke, silakan yang saya tanyakan tadi dikerjakan ya. Untuk menikah dalam Islam. Ya. Ada kewajiban. Kewajiban itu adalah kewajiban bersama ya, yang saya katakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Nanti kelompok yang tercepat, yang terbaik akan mendapat nilai yang berbeda. Punya kita nilainya tidak terbaik.
Temannya dibantu berpikir ya, nggak boleh dibiarkan. Nanti kalau menjelaskan, jadi setelah saya nanti ini dipikirkan secara bersama, setelah berdiskusi, kalian akan berpresentasi ke depan. Jadi ya, boleh bawa buku apabila nanti bingung gitu ya. Boleh bawa buku ke depan. Nanti kalau ada kelompok yang sudah selesai, silakan angkat tangan. Kelompok saya sudah selesai, Pak. Kelompok yang cepat akan saya belum beri nilai yang berbeda. Cepat dan tepat, jadi bukan cepat ngawur ya, tapi cepat dan tepat. Jawabannya pas. Maksudnya pas bener gitu ya. Cepat yang terbaik akan mendapat nilai yang berbeda. Yang nilainya juga terbaik. Temannya dibantu berpikir ya, tidak boleh dibiarkan gitu. Wajib maksudnya yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Yang kedua dia sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Ketiga mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Dan yang kelima ada makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Yang kedua, kewajiban suami istri. A. Kewajiban bersama suami dan istri. B. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. C. Berbuat baik dengan orang tua. D. Saling membantu antar keduanya. E. Setia dalam hubungan rumah tangga. Yang ketiga, hikmah pernikahan. 1. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 2. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 3. Terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. 4. Terjadinya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. 5. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah SWT. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin ada kelompok yang mau bertanya. Mungkin ada yang bertanya dari kelompok lain. Kira-kira ada perbedaannya nggak kewajiban suami dengan istri? Ada. Kewajiban suami menjadi pemimpin dan memelihara dan membimbing keluarganya lahir dan batin, cara menjaga dan bertanggung jawab atas kehidupan, memberi nafkah, bergaul dengan istri secara patuh dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Dan ada juga kewajiban istri terhadap suami, yaitu taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan membantu suami dalam mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Ada lagi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi berkaitan
berkaitan dengan materi pernikahan. Jadi ya. Baik, ada yang ditanyakan enggak? Kira-kira kewajiban suami tadi apa kewajiban suami? Memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Jadi kan nanti kan yang laki-laki, berarti kan buat calon suami ya. Nanti kalau menikah maka sampai berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, memberi apa itu nafkah juga kepada anak, termasuk memberi makan, pendidikan. Jadi kan istilahnya papan, sandang, pangan, papan. Laki-laki harus tahu diri. Karena kebanyakan di masa sekarang banyak laki-laki lupa kewajiban. Kadang-kadang istrinya dia disuruh kerja, laki-lakinya di rumah. Ya lucu nih nanti ya. Ini namanya lari dari kenyataan. Atau sebaliknya, jadi kan yang perempuannya ini tidak mau merawat anaknya, malah lari dari kenyataan. Anaknya disuruh ngopeni baik misalnya. Padahal istri punya kewajiban juga apa ya? Merawat anaknya. Dan keduanya harus bekerja sama. Tidak boleh nanti kalau sampai punya anak setelah menikah, kalian setelah punya anak toh, terus anaknya ini diberikan kepada siapa gitu bos? Atau dititipnya panti ya bos? Tidak boleh. Maka harus setidaknya dirawat. Anak itu dirawat. Pak, bagaimana kalau keduanya bekerja? Maka setidaknya harus menyisakan sebagian waktunya untuk siapa? Untuk anak dan istrinya. Tidak boleh 24 jam ini. Misalkan menyikapi di zaman sekarang, misalkan setengah hari dia harus kerja atau separuh harinya dia kerja, maka yang malamnya itu harus dipergunakan untuk anaknya. Tidak boleh 24 jam kerja, terus yang waktu yang lain tidak digunakan, tidak boleh. Maka pandai-pandailah kalian nanti ketika sudah berumah tangga, bermusyawarah dengan keluarga, bermusyawarah dengan istri, anaknya diperhatikan, gitu kan. Mulai dari makan, pendidikan, termasuk utamanya adalah makan. Jangan diberikan hal yang haram kepada anak-anak kita. Jadi kan dijaga benar-benar. Oke ya, itu tadi berkaitan dengan materi pernikahan, ada hak dan kewajiban. Jadi sampai harus belajar benar-benar apa kewajibanmu seorang istri kepada suami dan juga kewajibannya suami terhadap istri, harus sama-sama ngerti. Kuncinya di dalam rumah tangga adalah saling pengertian. Jadi biasanya kalau pas lagi orang pacaran kayak aku belajar ngertiin kamu, itu jangan dipakai di masa pacaran, tapi pakai nanti kalau sudah menikah, belajarlah ngertiin pasangannya. Jadi ya, harus ngerti, jadi belajarlah sabar. Nanti kalau sudah menikah sampai akan arti sebuah kesabaran akan tahu, arti sebuah perjuangan akan tahu. Kalau belum nikah seperti ini masih terbayang-bayang apa ya? Wajibmu ya toh, kan mergo sing bayangno Mas. Arep menyentuh tidak boleh ya toh. Haram. Tidak boleh seorang remaja kalau mau menikah, nikah itu harusnya teori dulu atau praktek dulu? Ayo, teori atau praktek dulu kalau nikah? Teori dulu Mas, jadi ya harus daftar dulu di KUA, tidak boleh praktek duluan ya. Kalau nikah praktek duluan, bahaya. Masa makanannya ibarat orang mau beli makanan, mau di review dulu. Tidak sama, nikah tidak sama seperti kita beli nasi pecel ya. Mohon maaf ya, tak review dulu nanti tidak enak, tak kembalikan, orang itu tidak boleh. Kalau nikah harus dinikahi dulu, baru di review gitu ya. Nggak boleh review dulu baru ditarik, ibaratnya baru ditanyakan boleh atau tidak berbeda. Nah nikah sama harus tahu dulu, nggak boleh praktek disik. Nanti praktek disik bulan madunya masuk di awal, dia lucu no. Bulan madu setelah sah, setelah suami mengucapkan saya terima nikahnya, gitu. Terus ada doa seperti tadi videonya Mas Kaisa, setelah berdua lah barulah nanti bulan madu. Gitu. Nggak boleh bulan madu disik. Bulan madu disik terus kira-kira lagi menikah. Ini namanya melawan godaan alam, melawan kuasa ilahi. Kok masuk sintron dosia. Ya, gitu ya. Oke, baik. Kali ini saya ingin kalian merefleksikan atau yang mau menyimpulkan berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini.
Oke, satu dulu. Ini mau tanya. Iya. Kalau dalam rumah tangga itu ada kekerasan, hukumnya bagaimana, Pak? Oke. Ini ya, ada yang bertanya, tolong perhatikan, apabila di rumah tangga ada kekerasan KDRT. Nah, ini tidak bisa langsung, makanya ada pengadilan itu ada prosesnya. Tidak orang-orang dikasih hukuman, dikasih pidana, tidak. Nanti ada pihak penengahnya. Ibaratnya dicek dulu masalah itu. Jadi sebelum ada muncul sampai tingkat mohon maaf yang negatif itu teriak, maka ada namanya apa ya di pengadilan namanya inilah dicari dulu solusinya. Jadi diwawancara itu ditanya, ditelusuri seberapa jauh masalah ini berat atau tidak, terus dijadikan satu mau atau tidak. Apabila tetap nanti diselesaikan dengan kepala dingin, dengan tenang, nggak bisa, barulah nanti masuk ke ranah pengadilan. Biasanya kalau ada masalah kekerasan diselesaikan dalam ranah kekeluargaan dulu, di dalam keluarga. Apabila tidak selesai di ranah keluarga, masuk biasanya tingkat ke ranah desa. Jadi kan, atau tokoh-tokoh masyarakat lah yang akan mendudukkan. Kalau tetap tidak bisa, maka akan naik ke pengadilan agama. Pengadilan agama yang akan memutuskan. Jadi kan, itu kalau di dunia. Kalau di akhirat pengadilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya. Maka ketika ada tindak kekerasan harus dibicarakan dengan baik-baik. Kenapa faktornya? Makanya nanti kalau kalian berumah tangga, atur emosi kalian. Kalian harus tahu diri. Misalkan suami itu baru pulang kerja capek, maka ditanyain pelan-pelan, jangan langsung angkat masalah, langsung gas. Mas, ibaratnya suaminya rumahan di luar, dia tahu boncengan dengan siapa, tidak boleh begitu masuk rumah baru langsung gas. Dengan siapa tadi? Ya cium bisik, ben adus bisik bojone atau ben kopi bisik, dalam TV bisik rek. Jadi kan saya ditanyain Mas, saya tadi kok lihat jenengan temriko toh kalih niki kalih sinten. Ya siapa tahu sedang rapat, ngono tidak tahu ya. Maksudnya rapat masalah kerjaan apa tidak tahu. Tidak boleh langsung sudut. Nah ini kuncinya di dalam rumah tangga tidak boleh namanya saling sudut. Masalah KDRT biasanya muncul kalau sudah berawal dari sudut. Makanya belajarlah jadi orang yang husnudon, selalu berprasangka baik. Apabila belum tahu kebenarannya, maka jangan langsung menjustifikasi kamu negatif, kamu hitam, kamu gimana, jangan. Maka pelajari dulu, barulah menentukan. Jadi begitu ya. Ada lain yang ditanyakan? Itu ya. Jadi belajarlah untuk memahami. Baik, ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita dari siang hari ini? Mungkin satu teman kalian pernikahan itu seperti apa? Tadi sudah mendengarkan toh presentasi dari temannya. Ayo refleksi, menyimpulkan sekaligus bagaimana setelah mempelajari materi pernikahan di siang hari ini, senang atau tidak? Nah, nikah tadi butuh persiapan enggak? Ada syarat dan rukunnya. Ya deh. Syaratnya apa tadi? Ada yang menjawab? Syaratnya orang menikah apa? Ayo disimpulkan. Syaratnya orang menikah, syarat seorang suami harus bagaimana? Ayo berdiri, boleh berdiri ya. Berdiri, dibaca bukunya juga boleh. Di situ aja tidak apa-apa. Ayo berdiri mah. Syaratnya seorang suami apa ya? Ayo berdiri. Berdiri sini aja lagi berdiri ya. Suaranya biar terdengar. Ya, syaratnya calon suami apa? Syarat calon suami bukan mahram si wanita. Artinya calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. 2. Orang yang dikehendaki, artinya yakin adanya keridhaan dari masing-masing pihak. 3. Muayyan atau beridentitas jelas, artinya harus ada kepastian
siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. Syaratnya istri. Syarat calon istri: 1. Bukan mahram si laki-laki. Yang 2. Terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Terima kasih. Ini perlu diperhatikan syaratnya seorang istri buat laki-laki ini biasanya ya. Buat laki-laki harus ngerti jadi kan. Kalau istrinya orang nggak boleh dinikahi atau nggak boleh diroyok. Jadi kan hati-hati yang laki-laki kalau masih menjadi statusnya istri orang ya jangan diambil atau digoncang-goncang gitu. Nah ini, kalau ini merebut suami orang, jadi apa namanya? Istilahnya apa? Pelakor. Mungkin ada yang mau jawab dari cewek atau cowok. Gimana ini kalau ada pelakor, merebut laki orang? Ayo mas, mungkin dari sini yang mau jawab. Saya ingin dari siswa. Siswa dulu yang mau jawab. Gimana mbak? Ayo mas. Gimana kalau ada pelakor, merebut laki orang? Ayo. Kalau istri kan nggak boleh direbutan, ya toh. Kalau masih istrinya orang nggak boleh direbutan. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki nggak boleh, Pak. Jadi iya loh. Ayo, bisa dijawab dari masih monggo mas. Ayo, kalau ada pelakor bagaimana mas? Ayo. Nah, ayo coba saya ingin dari satu jawaban dari teman dulu ya. Ayo. Ayo, pelakor, kira pelakor ini. Oh sini mungkin boleh ya. Gimana kalau ada pelakor merebut laki orang? Cari tahu dulu itu yang mau duluan siapa. Baik, katanya mbaknya ini tadi dicari dulu solusinya. Kalau yang laki-laki direbut kok mau perlu dipertanyakan. Gitu ya mbak ya? Iya. Berarti kalau yang laki-lakinya direbut kok mau? Berarti ada tanda-tanda yang besar. Mungkin laki-lakinya mau nambah lagi maksudnya. Ya sudah dibiarin saja. Setia itu mahal. Setia itu mahal. Maksud di kelasnya baik. Gini ya, di dalam rumah tangga laki-laki itu boleh nambah lagi ujungnya siji loro telu selama dia mampu. Sebagai seorang wanita harus mengerti. Jadi kan, nah karena ada kebutuhan laki-laki kadang-kadang yang tidak bisa dicukupi oleh satu istri kadang-kadang. Nah ini harus diperhatikan di era sekarang. Kenapa terjadi perceraian? Bisa jadi karena mungkin laki-lakinya pengen ibunya. Nah tapi perempuannya tidak mau. Pokoknya kamu dengan saya saja. Ada di dalam Islam jelas. Ada di dalam Islam itu jelas bahwasanya kalau memang laki-laki itu mampu ya biarkan saja. Daripada nanti dia nakal di luar, mendingan berdamai saja. Ya Islam perempuannya di bawah sini berdamai saja. Tapi jarang ya harus kalau wanitanya tabah, solehah dia akan menerima. Tapi kalau wanitanya tidak mau ya udah akhirnya berbahaya. Secara kalau dipertimbangkan tambah dulur sama tambah musuh enak gitu. Tambah dulur. Jadi kan gitu ya. Tapi kebanyakan orang tidak mau. Kalau kamu pilih aku ya pilih aku saja, tidak boleh dipilih orang lain. Ini yang menyebabkan juga terjadinya perceraian di Indonesia. Padahal dalam Islam ketika laki-laki itu mampu maka dipersilahkan. Tapi dengan satu syarat tadi, dengan cara damai. Itu semuanya untuk apa? Menghargai wanita. Bukan berarti melecehkan wanita, tidak menghargai. Jadi kan kalau dipikirkan kalau dijunjung meja wong loro apa enggak? Apa? Tapi kalau dijunjung wong telu ya enggak. Intinya seperti itu, harus bersama-sama. Tapi biasanya wanita pasti negatif thinking, jadi kan? Karena biasanya kalau mas sampai punya saya saja, nggak boleh dimiliki yang lain. Nah ini dunia itu seperti ini. Maka dari itu wanita yang solihah akan tahu kebutuhannya suaminya seperti apa,
kebutuhannya dia seperti apa, maka pandai-pandailah nanti kalian memahami suami dan memahami istrimu, gitu ya. Jadi jangan langsung memberi nilai hitam, jangan. Tapi dilihat dulu. Bisa jadi kurang gimana, atau kurang gimana, gasnya kurang banter, atau dia kok memiliki. Nah, itu ya perlu dipelajari di masyarakat yang kadang-kadang tidak dipelajari. Nah, baik, itu tadi bagian dari kesimpulannya disampaikan dari salah satu perwakilan. Sekarang saya ingin satu perwakilan dari teman kalian untuk merefleksi dari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, bagaimana perasaannya materi pernikahan? Ayo, satu orang. Ayo, saya ingin satu refleksi dari teman-teman kalian. Refleksinya setelah mempelajari. Bagaimana? Oke, sambil nunggu teman-teman dulu mau merefleksi ya. Kita tunggu dulu. Silahkan kerjakan latihan soal evaluasi. Silakan dibuka ya grupnya ya. HP-nya mana mas? Ketinggalan. Oke, nanti gantian sama temennya boleh. Jadi kan pinjam tapi ya bukan rampas. Pinjam temannya yang baik-baik. Oke, silakan dibuka linknya di Google Form ya. Silakan dikerjakan soal evaluasi. Baik, jangan lupa diisi nomor absen, nomor urutnya ya. Kalau sudah selesai silahkan dikirim. Jangan lupa dikirim, dicek dulu. Sudah dikerjakan semua belum? Lupa diisi nomor absen, nomor urutnya ya. Kalau sudah selesai silahkan dikirim. Jangan lupa dikirim, dicek dulu. Sudah dikerjakan semua belum? Jangan lupa dikerjakan ya. Jadi kok ngegame mas dikerjakan dulu mas, jadi ya soalnya dikerjakan dulu, nanti setelah itu boleh ngegame. Oke, baik, alhamdulillah sudah selesai paparnya. Sudah selesai, alhamdulillah. Baik, saya pengen kalian sudah siap refleksi ya. Ayo, satu siswa maju ke depan. Setelah mempelajari materi pernikahan ini, apa yang didapat dari pelajaran kita? Ayo. Ya, refleksi. Syariatkan pernikahan. Nomor 1, dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Itu berpasangan dan nikah adalah kebijakan Allah SWT terhadap seluruh makhluknya. Nomor 3, nikah merupakan fitrah karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri. Nomor 4, kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Terima kasih ya. Itu bahwasannya nikah itu untuk menjaga diri, menjaga harga diri, dan tidak sembarangan menuruti nafsu. Makanya nafsu itu perlu diwadahi. Nafsu duniawi termasuk nafsu biologis. Setiap manusia hidup pasti punya nafsu biologis. Diwadahi dengan mana? Dengan adanya pernikahan. Jadi kan, kalau orang tidak menikah, ya nanti perlu dipertanyakan nafsu biologisnya dibuang kemana ini ya. Maka nikah adalah bagian sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad juga menikah. Jadi sampai juga nanti kalau sudah waktunya cukup, sudah merasa mampu, pasangannya sudah ada, maka jangan tunggu lama. Umurnya sudah cukup, sudah mampu, pasangan sudah jelas ada, jangan tunggu lama-lama, segeralah menikah daripada menimbulkan fitnah atau kemaksiatan. Baik, marilah kita tutup pelajaran kita di siang hari ini dengan membaca surat apa? Al-Asr. Jadi kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.